Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, Universitas PGRI Palembang, Fakultas Pendidikan Matematika yang diempu oleh Ibu Marhamah MPD. Baiklah, di sini kami akan menampilkan diskusi dan presentasi hasil dari makalah kami yang berjudul Program Tahunan, Program Semester, dan RPP. Yang beranggotakan Muhammad Juli Kurniansa 2017-121031, Resa Aprilia 2018-121008, Ferawati Roli BN 2018-121013, Mesya Rani Pradini 2018-121019, Hatimatul Husna 2018-121022, Kade Ayu Wulandari 2018-121026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Aprilia, NIM 2018-121008. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang program tahunan. Yang pertama, program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Program tahunan juga merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan yang dalam KBK dikenal dengan modul. Yang ketiga, tujuan dari penyusunan program tahunan. Tujuan penyusunan program tahunan adalah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan yang telah ditetapkan, dan memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Kedua, fungsi dari program tahunan. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menyusun program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Yang kedua, sebagai pedoman dalam membuat kaldik. Yang ketiga, sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Saya Ferawati Roli BN, NIM 2018-121013. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Resa Aprilia. Pertama sekali, saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan program tahunan. Dalam penyusunan program tahunan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. A. Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. B. Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif atau per minggu. Hari-hari libur meliputi 1. Jeda tengah semester, 2. Jeda antar semester, 3. Libur akhir tahun pelajaran, 4. Hari libur keagamaan, 5. Hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, 6. Dan hari-hari libur khusus. C. Menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan setiap semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matriks yang tersedia. D. Mendistribusikan alokasi waktu yang tersedia untuk suatu mata pelajaran pada setiap kompetensi datar dan kompetensi dasar dan topik bahasanya pada minggu efektif sesuai dengan ruang lingkup cakupan materi, tingkatan kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu ulangan serta mereview dari materi. Tujuan penyusunan program tahunan adalah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan titik yang telah ditetapkan, dan memudahkan guru untuk mengetahui target dari kurikulum per pokok bahasan atau per bulan.
Selanjutnya saya menjelaskan format program tahunan. Untuk komponennya program tahunan itu memiliki komponen ada 1 sekolah, kedua mata pelajaran, ketiga ada kelas atau program, keempat tahun ajaran sekolah. Nah, di sini contoh formatnya seperti dalam tabel berikut. Di sini ada nomornya. Untuk kolom kedua nomor SK itu standar kompetensi atau kompetensi dasar. Yang ketiga kolom standar kompetensi atau kompetensi dasar. Yang keempat alokasi waktu, dan terakhir ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisya Rani Pradini, NIM 2018-121019 akan menjelaskan tentang program semester. Program semester. Menurut KBBI, program adalah program dalam sistem persekolahan yang mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi. Sedangkan semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu. Ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Urgensi program semester. Bila seorang guru mengajar tanpa membuat prota dan promes, maka yang terjadi adalah banyak guru yang keteteran menyelesaikan materi yang akan diberikan kepada siswanya. Bahkan ada guru yang tidak dapat menyelesaikan materinya. Beberapa akibat yang timbul oleh tidak adanya prota dan promes antara lain, materi tidak tuntas, tidak jelas alokasi waktu per SK dan KD, ulangan tidak terkontrol berdasarkan SK dan KD, pemetaan SK dan KD tidak terstruktur dan sistematik, pembagian materi per semester tidak jelas. Adapun langkah-langkah penyusunan program semester, yakni memasukkan KD atau topik dan subtopik bahasan dalam program semester, menentukan jumlah jam pada setiap topik minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Manfaat program semester. 1. Mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama 1 semester. 2. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Dan yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Dan yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Dan yang keenam, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang ketujuh, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Fungsi perencanaan pembelajaran. Adapun fungsi perencanaan pelajaran yakni 1. Dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif. Yang kedua, berfungsi sebagai pegangan seorang guru dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, dapat berfungsi untuk mengukur setiap waktu yang diperlukan dalam menyampaikan bahan pelajaran tertentu dan menghitung jam pelajaran efektif. Dan yang keempat atau yang terakhir, berfungsi sebagai pencapaian tujuan dalam menyampaikan materi melalui perencanaan yang baik. Maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program semester, di mana program semester itu kita buat setelah kita mengetahui alokasi waktu. Kita rancang dari materi yang akan kita ajarkan sampai ke materi yang
kita ajarkan sebelum ulangan, dimana untuk alokasi waktu itu kita buat untuk 1 semester karena kita akan menjelaskan program semester. Di sini kita masuk dengan program semester yaitu semester ganjil atau semester 1. Di sini setelah kita mendapatkan alokasi waktu atau minggu efektifnya, kemudian kita membuat program semesternya, dimana pada bulan Juli itu misalkan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu 3 masih libur, lalu saat minggu keempat itu melakukan pembelajaran, maka kita isi untuk minggu keempat itu KD 1 atau KD 2.1, dimana mengenai pembelajaran yang akan kita sampaikan pada bulan Juli atau sama dengan KD yang akan kita pelajari berikutnya, dimana dalam program semester itu kita harus selesai pada saat sebelum perhitungan nilai setelah ulangan. Nah, dengan adanya program semester itu mempermudah kita para dewan guru atau calon guru untuk melakukan pembelajaran dalam menjelaskan setiap materi-materi yang akan disampaikan, dan akan terstruktur materi apa saja yang akan kita sampaikan pada saat melakukan pembelajaran semester 1 itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatimatul Husna NIM 2018121022 akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi, dan standar isi itu telah dijabarkan dalam silabus. RPP merupakan persiapan guru yang harus dilakukan sebelum mengajar. Persiapan di sini diartikan dalam persiapan tertulis maupun persiapan mental. Situasi emosional yang ingin dikembangkan, lingkungan belajar yang produktif, serta meyakinkan para siswa untuk mengikuti pembelajaran secara penuh. Tujuan dari rencana pelaksanaan pembelajaran, yang pertama mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Nah, yang kedua, dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Perkenalkan, nama saya KD Ayu Ulandari, NIM 2018121022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah penyusunan RPP terbagi menjadi 9. Yang pertama, yaitu kompetensi inti, yang terdiri dari KI 1 sampai dengan KI 4. Kompetensi inti merupakan kualifikasi kemampuan minimalis siswa yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus tercapai pada suatu mata pelajaran. Kedua, yaitu kompetensi dasar yang terdiri dari KD 1 sampai dengan KD 4. Nah, kompetensi dasar ini merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan indikator kompetensi. Ketiga, yaitu ada indikator. Nah, indikator ini adalah suatu perilaku yang dapat diukur dan diobservasi yang menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Keempat, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar.
Tujuan pembelajaran dibuat sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Kelima, yaitu menentukan bahan pelajaran. Bahan ajar dibuat sesuai dengan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan pencapaian kompetensi. Keenam, yaitu menentukan metode dan strategi pembelajaran. Metode digunakan guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa dapat mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. 7, yaitu menentukan sumber, media, bahan, dan alat. Penentuan didasarkan pada pencapaian standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 8, yaitu kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru pada proses pembelajaran yang digunakan untuk memotivasi atau membangkitkan konsentrasi siswa. Kemudian ada inti. Inti merupakan proses atau kegiatan pada saat pembelajaran berlangsung. Terakhir yaitu ada penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri sesuatu atau proses pembelajaran biasanya itu berupa ingatan, kesimpulan, dan penilaian dan sebagainya lainnya. Kemudian terakhir yaitu ke-9 ada asemen dan penilaian. Penilaian hasil belajar harus sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dengan mengacu pada standar penilaian.